So, berapakah prediksi harga menurut kedua sumber yang kredibel ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di King Fahd Channel. Semoga teman-teman selalu semangat ya. Apalagi hari ini hari yang kita tunggu-tunggu guys. Sambil lalu beberapa jam kita menunggu, alangkah baiknya kita isi dengan wawasan, dengan hal yang positif ya. Jadi kali ini Fahd bakalan bahas prediksi harga. Pastinya prediksi harga ini Fahd sajikan khusus teman-teman, bukan dari sumber yang kaleng-kaleng. Untuk listing dan seterusnya dari Bitget dan juga CEO PaiChain Mall, di mana PaiChain Mall ini adalah salah satu platform ekosistem atau utilitas di Pi Network yang mendapatkan juara di awal-awal hackathon guys. So, berapakah prediksi harga menurut kedua sumber yang kredibel ini? Langsung aja kita bahas menuju TKP. Let's go, let's check it out. Sebelum kita bahas, Fahd selalu ingatkan teman-teman, jangan lupa juga kalian ikut diskusi nimbrung di grup resmi Telegram King Fahd Channel. Kalian bisa ikuti. Nanti di situ juga banyak pembahasan bisnis, bukan cuma Pi Network, dimana teman-teman bisa dapat informasi yang valid, tidak simpang siur atau hoak-hoak ya. Jadi silahkan langsung klik link yang ada di deskripsi atau komen video yang Fahd sediakan. CEO atau owner dari PaiChain Mall, kalian bisa cek sendiri biografinya guys ya, Mr. Edwin. Oke, yang pertama Fahd bakalan bahas, ini sudah beberapa bulan yang lalu ya guys ya. Jaringan utama terbuka Pi Network, Pi Core Team akan hadir pada kuartal 1 2025. Nah, terbukti kan? Untuk kuartal pertama 20 Februari, ya nanti sore kita saksikan bersama-sama Open Network. Pi Network akan diluncurkan sebagai blockchain L1 atau Layer 1. Nah, informasi ini udah kita tahu bareng-bareng nih, karena sebelumnya udah diinformasikan resmi di website Pi Network bahwasanya Pi Network itu blockchain L1 atau Layer 1 dengan kapitalisasi pasar lebih dari 1 miliar dan FDV-nya itu 100 B+ atau 100 miliar lebih guys. Wow, ini prediksi atau mungkin postingan yang buat kita bertanya-tanya ya. Apa mungkin Mr. Edwin dapat bocoran ya dari pihak core team, atau mungkin ya iseng-iseng atau menyesuaikan dengan kualitas core team atau Pi Network. Semoga saja yang terbaik guys ya, karena ini masih kemungkinan guys. Kapitalisasi pasar dan FDV-nya itu belum keluar karena kan belum di launching Open Network-nya. Nanti kalau udah nongol di CoinMarketCap itu kelihatan. Kalian nanti bisa cek sendiri guys ya. Atau contohnya nanti kita cek bareng-bareng contoh dari koin lain ya. Dan menurut Fahd untuk angka yang besar sampai miliar ini ya semoga saja, karena kan Pi Network sudah lumayan besar ya, udah 5 tahun lebih, komunitasnya juga besar, kemudian project utilitasnya juga udah banyak. Jadi ya kita patut tunggu, semoga saja terjadi. Oke, kita sudah berada di CoinMarketCap. Ini sebagai contoh nih biar teman-teman tahu nanti ke depannya ya, karena Pi sudah mau masuk ke bursa exchanger guys ya. Teman-teman bisa lihat koin XRP di sini ya, yang udah lama juga, itu harganya kurang lebih 2,7 dolar guys, atau USDT. Sesuai yang Fahd jelaskan di ketentuan layanan kemarin ya, Pi Network juga sebetulnya sama ya, punya volatilitas, tapi harapannya volatilitasnya itu nggak agresif guys, karena diimbangi dengan project-project yang lain seperti marketplace, kemudian ada travel dan yang lain-lain. Jadi nggak cuma buy sell atau jual beli aja, tapi harapannya teman-teman nanti bisa juga memanfaatkan di project utilitas Pi Network. Nah, ini biar nggak terlalu agresif ya naik turunnya. Kalau kalian lihat di keterangan di sini, kalian bisa geser. Nah, ini kan ada tuh ya harga XRP berapa USDT, kalian lihat di konverternya. Kemudian di sini, nah ini nanti Pi Network seperti ini guys. Kalian harus tahu nih, ada market cap, ada FDV, ada total supply, volumenya, kemudian max supply-nya berapa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, yang tadi dibilang si Mr. Edwin itu yang market cap, kapitalisasi pasar, dan FDV. Biar gampang memahami, Fahd ubah ke bahasa Indonesia dulu nih. Nah, itu ya kapitalisasi pasar. Kemudian yang bawahnya yang FDV itu bukan penyakit jantung koroner ya, bukan guys ya. Kalau XRP ini kapitalisasi pasarnya udah 156 miliar dolar guys ya. Nah, kalian bisa lihat nih, apa itu kapitalisasi pasar. Nah, klik di situ nanti dia ada keterangan di bawah nih. Kalian bisa lihat yang bawah ini ya.
Nilai pasar total dari pasokan mata uang kripto yang beredar. Nilai ini serupa dengan kapitalisasi pasar saham yang beredar bebas. Kapitalisasi pasar sama dengan harga saat ini ya, nowadays, kali pasokan yang beredar. Kemudian yang di bawahnya yang penyakit jantung koroner ini bukan ya guys ya. FDV itu fully diluted value. Nah ini teman-teman klik aja langsung. Nanti di bawah ini nongol dia guys ya. Kapitalisasi pasar jika pasokan maksimum beredar. Nilai yang diencerkan sepenuhnya atau FDV atau tadi ya fully diluted value. Harga dikali pasokan maksimum. Jika pasokan maksimum adalah 0, FDV harga kali total pasokan. Nah itu ya, FDV itu harga kali total pasokan ya. Jika pasokan maksimum dan total pasokan tidak terbatas atau tidak tersedia, kapitalisasi pasar yang diencerkan sepenuhnya menunjukkan itu ada lambang guys ya, atau tanda baca strip 2. Nah, kurang lebih penjelasannya seperti itu. Maka dari kedua penjelasan kapitalisasi pasar dan FDV ini, nah kalian bisa lihat ya nilainya itu otomatis ya lebih besar yang FDV guys, karena dikalikan total pasokan. Ya semoga saja postingan dari Mr. Edwin itu nanti benar ya ketika sudah listing. Kalau misalkan nanti meleset pun karena project ini jangka panjang, seiring dengan berjalannya waktu nanti angka-angka yang ada di sini, statistik dari Pi Network itu nanti bakalan berkembang atau naik guys. Jadi teman-teman jangan terlalu fokus banget hanya pada awal listing, tapi prosesnya kan nanti bakalan dialami ya perkembangannya guys. Nah ini dia prediksi harga Pi Coin menurut Mr. Edwin. Kita cek bareng-bareng guys, oke? Yang bahasa Indonesia aja biar cepat ya. Izinkan saya menuliskannya untuk teman-teman saya di industri Web 3 yang belum mengerti jaringan Pi Core Team sekarang. Pi pasti akan melampaui $1 setelah mainnet tahun depan. Nah ini kan postingannya sudah tahun sebelumnya di akhir-akhir tahun ya. Dan saya tidak akan terkejut jika naik hingga $10 atau lebih. Nah itu ya teman-teman ya, prediksi dari Mr. Edwin. Melampaui $1 setelah mainnet. Ya open mainnet maksudnya. Setelah listing kan nanti koin itu bisa naik bisa turun. Tapi untuk prediksi dari Mr. Edwin mungkin bisa naik $10 atau lebih. Kalau Fat pribadi teman-teman, Fat lebih keyakinannya seperti Mr. Edwin sih, karena beliau kan juga bukan orang kaleng-kaleng. Bang Edwin ini kan memang punya pengalaman banyak ya di dunia kripto Web3, apalagi bosnya Pi Chainmall gitu kan. Tapi seandainya lebih pun ya syukur banget, karena di channel King Fat kan Fat tidak pernah menyuruh teman-teman untuk berlebihan, overclaim dan sebagainya. Saya perlu menuliskannya karena kebanyakan orang masih menganggap Pi tidak berguna, worthless. Nah ini nih perlu digarisbawahi nih, terutama yang haters atau anti Pi. Banyak baca ya. Kumpulkan Pi pada Pi Chainmall sebelum potensi penuhnya ditemukan. Ini akan mengejutkan dunia, oke? Nah ini postingan yang teman-teman harus juga pertimbangkan guys. Seperti apa nanti setelah open network. Ini udah dapet tayangan banyak banget ya, 97.000 tayangan, terus juga kutipan, postingan ulang, like-nya juga udah banyak. Kalian bisa cek nih, yang komen juga banyak banget ya. Ini ada yang bilang startnya dari 0, gitu kan ya. Kemudian di sini ada yang bilang the price could even go higher. Ya, kalau bisa lebih tinggi lagi gitu kan. Banyak lah ya prediksi-prediksi dari teman-teman ini. Intinya kalian prediksi berapapun, nanti ketika open network listing, harga aslinya itu udah ketahuan. Ya udah, nggak usah berdebat lagi, nggak usah saling bully, senggol sana senggol sini. Kita sudah satu kesatuan Pi Network, pioner seluruh dunia guys. Oke, terakhir kita bahas prediksi harga dari Bitget. Prediksi harga jaringan Pi tahun ini 2025 sampai 2035 tahun ke depan guys. Akankah Pi mencapai $1.000? Kalian yakin atau enggak nih? Nih kalian bisa lihat yang ini nih. Dari kuartal 1 sampai kuartal 4 sampai tahun 2030. Ya, nanti kita breakdown, kita bahas step by step guys. Yang pertama ini untuk jangka pendek di kuartal ini ya, kuartal 1 sampai di kuartal 2 atau pertengahan tahun 2025. Nah, di sini itu prediksinya diperkirakan Pi akan diperdagangkan antara $100 dan $150 dalam beberapa minggu pertama. Jika terlalu banyak orang yang menguangkan atau WD ya,
Nah, ini Pi bakalan turun sekitar 50-80 dolar lah ya dalam beberapa bulan setelah peluncuran. Ya, mau gimana lagi kalau udah dicairkan, udah di WD kan memang drop ya. Kemudian yang kedua, prediksi pertengahan sampai akhir tahun 2025. Nah, di sini diprediksi bahwasanya harga Pi Network dapat stabil di atas 150 atau bahkan naik mendekati 250. Ya, semakin naik ya, siapa tahu aja. Semoga guys. Ini satu koin Pi-nya ya. Di sini juga pastinya ada tantangan atau hambatan yang dihadapi lah ya, seperti penundaan KYC, transisi Pi Coin kalian, atau mungkin nanti ada regulasi. Dan juga di sini Pi hanya sebagai aset spekulatif tanpa kegunaan nyata, harganya bisa turun. Nah, ini kan prediksi guys ya. Kalau FAT sendiri sih terkait kegunaannya, kalau kita manfaatkan ke utilitas atau project aplikasi ekosistem, ya bakalan berguna buat kita guys ya. Karena ini project didesain nggak sembarangan. FAT sudah paham guys semenjak FAT baca white papernya. Kemudian yang terakhir, prediksi harga jangka panjangnya di tahun depan sampai 2030. Nah, ini untuk opsi Pi Network sendiri ada di kasus bullish, di mana harganya itu mungkin ya kalau Pi Network itu mendapatkan adopsi massal, kemudian digunakan secara luas, DeFi, e-commerce, dan yang lain-lain, ya mungkin nilainya bisa mencapai 500 dolar atau USDT hingga 1000 dolar lebih guys, atau USDT pada tahun 2030. Ini akan membutuhkan kemitraan yang kuat, integrasi dunia nyata, pertumbuhan yang stabil. Ya, maksudnya semakin naik kalau memang dibutuhkan, guys. Kalau opsi lainnya, kasus bearish atau nanti ngedam atau turun ya, harganya merah ya. Itu nanti jika Pi kesulitan menemukan penggunaan nyata di luar sensasi awal atau cuma FOMO belaka gitu kan. Biasanya kan setelah itu langsung ngedam. Harganya mungkin tetap antara 50-200 di tahun depan-depannya guys ya. Mirip dengan altcoin lain dengan adopsi terbatas. Itu dia guys, oke? Oke, jadi itu saja teman-teman. Gimana menurut kalian? Setuju nggak prediksi harga menurut si Mr. Edwin dan juga si BitGet ini? Bebas teman-teman mau komen apapun. FAT nggak ada perasaan benci, marah, dan sebagainya. Itu hak kalian ya. Nanti kita bakalan tahu nilai aslinya ketika open network. Dan disitu sudah jelas. Ya, semoga saja yang terbaik guys untuk kedepannya buat keturunan kita, keluarga kita nanti. Ya, koin Pi bisa naik ya. Karena kan sirkulasi atau peredarannya itu semakin langka guys. Halvingnya itu per bulan. Belum lagi nanti ada yang staking dan sebagainya. Intinya banyak faktor lah ya. Itu aja biar nggak terlalu lama guys ya. Thank you very much. Sambil menunggu open network, silahkan disimak dan di-share ke siapapun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.